Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, pagi ini petugas gabungan dari Kepolisian Resor Jombang dan Polda Jawa Timur kembali mengepung kediaman MSA di pondok pesantren di Dusun Losari, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Di pondok pesantren Majmaul Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah di Dusun Losari, Desa Ploso, Kecamatan Ploso. Pengepungan ini dilakukan guna menangkap paksa MSA yang merupakan DPO kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Menurut informasi kontributor Metro TV di Jombang, pengepungan yang dilakukan sejak pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi sempat diwarnai ketegangan. Polisi juga mengamankan seorang yang dianggap sebagai provokator. Makin banyak yang masuk. Posisi beliau di teras. Polisi juga udah masuk. Baik pemirsa, ini adalah kondisi terkini pengepungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Dan berdasarkan informasi dari kontributor kami, sejak pagi tadi pengepungan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan memang sempat terjadi ketegangan pemirsa. Kita lihat bersama bagaimana pihak kepolisian sangat ketat melakukan pengamanan dan juga penjagaan di sekitar Ponpes. Memang drama penangkapan anak kiai di Kabupaten Jombang berinisial MSA belum juga berakhir dan tersangka Subeki memang sudah ditetapkan sebagai buron atau DPO dari kasus pencabulan santriwati tersebut, namun selalu lolos dalam pengejaran polisi. Dan saat ini mulai pagi tadi pun pengepungan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan menunggu hasilnya, apakah berbuah hasil nanti dengan pengepungan ini untuk menangkap Muhammad Subeki. Ada di teras, kiri kanan udah polisi. Baik, pemirsa, kita akan langsung menghubungi Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto melalui sambungan telepon. Pak Beni, selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi, ya. Baik, kita lihat pagi ini pihak kepolisian semakin tegas begitu dan langsung melakukan pengepungan di sekitar lokasi pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari. Bagaimana melihat situasi ini, Pak Beni? Ya, yang pertama saya yakin bahwa langkah dari jajaran Polda ini sudah melalui satu tahapan. Setidaknya bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya, karena beliau adalah tokoh agama yang berpengaruh, setidaknya sudah disampaikan mengenai bagaimana posisi hukumnya, bagaimana pembuktiannya, sehingga tidak bisa dikatakan itu sebuah fitnah. Ini penting, bahwa ini sudah melalui proses pembuktian, kemudian jaksa pun sudah sepakat bahwa ini sudah buktinya lengkap, siap untuk ke pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya sudah dilakukan komunikasi untuk katakanlah izin dari orang tuanya sehingga memudahkan aparat ketika nanti masuk ke dalam untuk mencari di mana tersangka bersembunyi, ini sudah dapat lampu hijau lah. Nah, ini penting dilakukan ketika kita berhadapan dengan massa. Ya. Nah, diharapkan ini nanti dengan pendekatan yang baik, proses penangkapan bisa dilakukan sehingga nanti proses hukum berjalan. Kita tentunya semua sepakat bahwa kita juga perlu menghormati, mempertimbangkan hak dari para korban. Marilah kita buktikan di pengadilan
sehingga nanti secara transparan peristiwa yang terjadi itu apa, masyarakat bisa tahu semua, bisa mengikuti secara terbuka. Kemudian juga tentunya langkah ini perlu diambil sebagai bentuk wibawa hukum, wibawa penegak hukum. Bagaimana ini bisa segera selesai sehingga nanti situasi bisa kembali tenang sambil proses persidangan berjalan. Baik, kasus pencabulan yang dilakukan oleh Subeki ini sudah lengkap ya Pak, artinya sudah P21 oleh Kejaksaan Tinggi di Jatim pada 4 Januari 2022 lalu. Anda melihat kesulitannya apa saja Pak untuk menangkap Subeki ini? Jadi kembali tidak hanya berkas sudah P21, sudah diuji di pra-peradilan mengenai penetapan tersangka dan itu sudah ditolak. Artinya sudah lebih lengkap lagi lah bahwa benar-benar hasil penyidikan ini sudah maksimal dan buktinya cukup. Nah, mengenai kendala untuk menghadapkan tersangka ini karena memang tersangka bersembunyi di dalam, di mana dia didukung, dilindungi oleh begitu banyak para santri yang ada di dalam. Ini akan ada kerawanan tersendiri ketika pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak tepat. Karena mereka kan loyal kepada orang tua tersangka, kemudian tersangkanya juga. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan oleh pihak Kapolres atau pihak Polda, ini betul-betul bagaimana meyakinkan orang tuanya bahwa pembuktian hukum ini sudah dilakukan. Bukan fitnah lagi seperti yang disampaikan, karena kita yakin beliau kan dapat keterangan dari anaknya sendiri, yang keterangannya ini pasti subjektif, membela diri. Nah, sementara di sisi lain proses hukum sudah membuktikan bahwa peristiwa pencabulan itu terjadi. Oke, baik. Salah satu fakta yang menarik adalah sejak 2019 tadi kita sempat menyinggung ya, sudah dinyatakan lengkap alias P21 sejak 2019. Lalu saat hendak dilakukan pelimpahan ke tahap kedua, begitu kepolisian gagal menangkap Subeki karena ayahnya juga kabarnya meminta kasus anaknya dihentikan. Nah, kalau situasi seperti ini, bagaimana respon dari Anda, Pak Beni? Yang sekali lagi perlu meyakinkan sang orang tua, karena sikap orang tua ini kan berdasarkan pengakuan dari si anak, yang notabene pasti subjektif, pasti membela diri, pasti tidak akan mengaku. Nah, ini perlu masukan dari pihak lain, khususnya dari aparat penegak hukum, tentang proses pembuktian. Kemudian juga perlu dijelaskan bagaimana nasib dari para korban. Bagaimana seandainya korban-korban ini adalah anaknya dia. Wanita, perempuan-perempuan yang lemah ini anak dia. Apakah juga tidak mau proses hukum berjalan? Pendekatan inilah yang menurut saya perlu dilakukan, sehingga nanti saya yakin beliau pasti akan paham dan akan ikut dan akan taat hukum. Karena terus terang dampak dari peristiwa ini kan juga berdampak kepada Ponpesnya. Nama baik Ponpes, kemudian nanti jumlah santri yang ingin mendaftar. Ini kan para orang tua jadi berpikir dua kali. Ya. Baik. Pak Beni, ini salah satu fakta yang menarik juga sudah 3 jenderal polisi berganti memimpin Polda Jatim, namun putra pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, ini terkesan tidak tersentuh hukum begitu. Bagaimana respon Anda, Pak Beni? Ya, masing-masing Kapolda tentunya menghadapi masalah tersendiri. Ada pertimbangan tersendiri. Sebagai contoh, ingin suasana tetap kondusif, ingin tidak ada gejolak dan sebagainya. Sehingga langkah yang diambil mungkin menghindari terjadinya kekerasan di lapangan. Ya, akhirnya di lapangan anggota juga tidak akan berani ya untuk mengambil langkah gitu. Oke,
Baik, kalau kita lihat tadi situasi ketika pengamanan di sekitar pondok pesantren sempat terjadi ketegangan begitu, Pak Beni. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Beni? Ketegangan adalah satu hal yang sudah perlu diantisipasi. Sekali lagi yang perlu dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi sehingga nanti instruksi itu keluar dari ayahnya kepada seluruh jajaran yang ada di Ponpes. Bagaimana menghormati pihak aparat kepolisian, taat hukum, kemudian jangan melakukan perlawanan. Karena sudah ada beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan. Ini perlu diingatkan juga kepada seluruh warga yang ada di sana. Baik, melindungi tersangka artinya masuk dalam pidana begitu ya, hukum pidana ya, Pak Beni ya? Betul, betul. 2 orang sudah jadi tersangka. Kemudian kemarin nambah lagi yang mengemudikan penter. Iya, iya. Baik, lalu ke depan Pak seperti apa himbauan Pak Beni terhadap pihak kepolisian Pak? Agar bisa segera menyelesaikan kasus ini dan segera menangkap tersangka? Saran kami ke depan, tetap soft approach dilakukan terlebih dahulu, yaitu bagaimana meyakinkan pihak-pihak, tidak hanya di internal tapi juga masyarakat luas, agar mendapatkan dukungan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan profesional. Bahwa pembuktian sudah dilakukan secara optimal. Sehingga dengan demikian ketika aparat mengajak, marilah kita taati hukum, marilah kita dukung penegakan hukum ini, masyarakat akan memberikan dukungan penuh. Baik, baik. Pak Beni, nanti kita berbincang lagi, tapi saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Jombang, Amir Zaki. Amir, selamat pagi Amir. Bisa Anda jelaskan situasi terbaru saat ini di pondok pesantren seperti apa? Selamat pagi. Saat ini situasi di depan pondok pesantren masih cukup suasana tegang ya, mencekam. Aparat kepolisian masih berjaga di lokasi dan masih melakukan negosiasi di dalam tempat MSA berada. Polisi sendiri saat ini sepertinya masih negosiasi di dalam ini cukup alot ya. Kita lihat di belakang ini bahwa polisi masih berjaga di depan pintu gerbang, ada beberapa ratusan personil yang disiagakan memakai alat lengkap. Negosiasi untuk penjemputan terhadap MSA yang saat ini berada di kediaman sepertinya ada kendala dan belum bisa dibawa ke Mabes ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, apa sebenarnya menjadi pemicu ketegangan tadi, Amir, antara pihak kepolisian dan juga santri? Ya, pemicu ketegangan sebenarnya ini kan minggu kemarin polisi sudah berupaya ya melakukan penjemputan paksa terhadap MSA di lokasi, tetapi kemudian beberapa santri yang berada di pondok MSA, tempat MSA berada, itu melakukan penghadangan terhadap aparat kepolisian. Polisi sendiri kemudian pada minggu malam berbalik arah dan tidak melanjutkan penjemputan terhadap MSA. Terus kemudian pagi tadi melakukan penjemputan dan kemudian terjadi chaos. Para santri yang menjaga MSA ini sendiri menolak MSA dijemput oleh pihak kepolisian sehingga bentrok tidak terelakkan. Dari laporan yang kami terima, ada beberapa anggota polisi yang terluka dalam bentrokan itu dan sekarang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, dan ada beberapa santri yang menghalang-halangi polisi yang diduga menjadi provokator dibawa oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Jombang.
Baik, jadi kami konfirmasi ada pihak dari kepolisian yang terluka ya akibat ketegangan tadi. Ada berapa orang, Amir? Ya, sampai hari ini belum terkonfirmasi ya berapa pasukan dari anggota kepolisian yang mengalami luka dari bentrok itu belum terkonfirmasi, dan saat ini belum jelas ya berapa. Ini Kapolres Jombang melakukan statement soal ini. Baik, kita dengarkan bersama. Penanganan kasus dapur oleh MSA. Sekarang masih proses melakukan penggeledahan di dalam. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa bersangkutan. Karena ini adalah langkah polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah. Ya benar juga, ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus. Kita sudah ingatkan, kita sudah dimasukkan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya, kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Saya rasa itu dulu rekan-rekan. Masih dalam pencarian di dalam ya. Ya, itu dulu ya. Ada 2 orang yang kami amankan ya terkait kasus ini. Tidak ada, tadi cuma dorong-dorongan aja tadi masuk. Karena sempat tadi waktu kita masuk, ya kan di pintu gerbang itu ada para santri, ada simpatisan di situ memanjatkan doa. Kita kasih kesempatan 1 jam. Ternyata 1 jam belum mau. Akhirnya ya kita lakukan upaya paksa mendorong aja. Akhirnya kita bisa masuk dan sekarang berproses. Itu dulu rekan-rekan ya. Penyisiran di mana aja? Di dalam pondok, lingkungan pondok ya. Iya, lingkungan pondok sini ya. Yang bersangkutan menghalang-halangi, ya. Yang bersangkutan 2 orang ini menghalang-halangi proses penyidikan. Dan kami tegas, ya kalau ada orang-orang yang mau menghalang-halangi, kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya rasa begitu ya. Terima kasih. Nanti, ya mohon doanya biar hari ini bisa segera kita tangkap, bisa kita serahkan ke kejaksaan ya. Terima kasih. Sekarang masih dalam proses semuanya ya. Mohon ditunggu ya. Sekarang masih dalam proses ya. Sekarang masih proses ya. Nanti ada permintaan luar ya. Enggak usah yang terus. Iya di dalam. Saya lagi di dalam. Jadi iya, tolong ya. Saya masih bekerja di dalam. Kami pasti akan sampaikan perkembangan situasi setiap saat. Tapi mohon ditunggu, jangan ditelepon-telepon terus ya. Kita jangan kerja. Mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Polda Jatim. Siap. Pemirsa, breaking news akan Metro TV.